Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi Covid-19 ini. Perkenalkan, nama saya Sainal, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia, saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Peristiwa Penting dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia. Sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia tentunya didapatkan usaha yang keras dan penuh perjuangan. Terdapat beberapa peristiwa yang mendorong kemerdekaan. Peristiwa penting itu tersebut meliputi: yang pertama, penyerahan Jepang kepada Sekutu. Penyerahan Jepang kepada Sekutu terjadi pada tanggal 14 Agustus 1945. Penyerahan ini dilakukan setelah pada tanggal 6 dan 9 bulan Agustus 1945 pada dua kota industri di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, dibom atom oleh Amerika Serikat. Selain kejadian pengeboman tersebut, pada tanggal 9 Agustus 1945, Uni Soviet melakukan penyerbuan secara tiba-tiba ke Jepang di Manchuria yang mengingkari kesepakatan netralitas Jepang dan Uni Soviet. Pasca terjadinya pembahasan dan diskusi selama beberapa waktu dan perencanaan kudeta yang gagal, Hirohito memberikan pengumuman melalui radio di depan seluruh rakyat pada 15 Agustus 1945. Pada pidato tersebut, Hirohito menyampaikan tentang perjanjian penyerahan kekuasaan serta penyerahan diri Jepang kepada Sekutu. Yang kedua, peristiwa pengasingan Rengas Dengklok. Kabar mengenai Jepang mengakui kekalahannya kepada Sekutu mengakibatkan beberapa golongan muda seperti Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikanan maupun Darwis mendesak golongan tua agar mempercepat proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Akan tetapi para tokoh golongan tua seperti Soekarno dan Hatta belum menyetujui akan permintaan tersebut. Mereka berargumen bahwa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secara mendadak berdampak pada pertumpahan darah antara pemerintahan Jepang yang belum keseluruhan diduduki oleh Indonesia. Penolakan golongan tua inilah yang memicu adanya peristiwa Rengas Dengklok. Hal ini disebabkan perdebatan antara golongan muda dan tua. Sebuah kesepakatan pun akhirnya dikeluarkan. Pada peristiwa ini, sebagian golongan muda mengirim Bapak Soekarno dan Hatta ke daerah Rengas Dengklok. Yang ketiga, yaitu penyusunan teks deklarasi proklamasi kemerdekaan. Perumusan teks proklamasi menjadi bagian terpenting sejarahnya, dengan mengadakan pertemuan untuk merumuskan draft proklamasi pada rumah Laksamana Maida, yaitu pada tanggal 16 Agustus 1945. Pada pertemuan ini dihadiri oleh kelompok golongan muda yang sangat menginginkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan jabatan Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut Jepang, kediaman Laksana Maida dirasa menjadi lokasi yang tepat dalam menyusun teks proklamasi Indonesia. Hal ini dikarenakan Laksamana Maida adalah teman baik dari Ahmad Soebarjo yang merupakan salah satu anggota dari golongan tua yang merumuskan teks proklamasi Indonesia. Adanya peristiwa Rengas Dengklok membuat Soekarno dan Hatta bergerak untuk memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Yang keempat, yaitu pengesahan teks proklamasi. Pasca penyusunan teks proklamasi yang diadakan oleh Soekarno, Hatta, Soebarjo dan Ahmad, terciptalah sebuah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang langsung ditulis oleh Bapak Soekarno. Setelah mendapatkan persetujuan dari peserta rapat dan dilakukan beberapa revisi, selanjutnya Soekarno mengesahkan teks proklamasi di depan semua pihak. Yang kelima, yaitu deklarasi teks proklamasi kemerdekaan. Pendeklarasian tentang teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945.
Terima kasih, itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Semoga bermanfaat dan menjadi spirit untuk kita semua, khususnya generasi muda sekarang. Seperti kata Bapak Proklamator, yaitu jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.